Oke, halo semuanya. Kurang lebih aku sudah 2 tahun bikin konten di YouTube dan, tidak konsisten bikin konten di TikTok beserta Instagram, tapi di YouTube. Untuk saat ini aku bisa bilang konsisten karena bisa kurang lebih setiap bulan itu ada video, walaupun ya enggak setiap minggu ada. Jadi tahun ini aku rencananya biar tiap minggu itu ada video walaupun susah ya. Dan jujur, di 2 tahun ini aku nggak ada menikmatin apa-apa dari video yang telah aku buat, entah itu endorse, jadi siapa juga yang mau endorse. Kemudian ya AdSense, aku nggak dapat AdSense. Nah, 2 tahun ini aku lihat itu selama aku nge-YouTube gitu, jadi kayak 2 tahun ini ada video yang gampang naik, ada video yang susah naik gitu. Jadi pernah optimis, pernah pengen berhenti, bahkan sempat juga 3 bulan aku nggak buat konten sama sekali. Dan di video ini, aku bukan mau ngasih tips sukses nge-YouTube buat kalian, atau bahkan bukan minta simpati gitu untuk channel ini. Akan tapi mungkin ini suatu saat bisa aku tonton dan jadi pengingat bahwa bertahan itu merupakan suatu proses yang menyenangkan juga gitu. Jadi sebelumnya kenalin, namaku Dharma, dan di channel ini aku sering bikin konten tentang teknologi yang aku suka, yang aku beli dan worth it tentunya untuk aku pakai kerja itu. Dan kadang juga aku ngevlog tentang ya mungkin ngevlog pas kerja itu, apalagi kalau bertepatan dengan ada sesuatu rangkaian acara yang jarang aku lihat itu pasti aku vlog. Ya cuma beberapa hal itu aja sih gitu. Jadi sebagai evaluasi, jujur ada beberapa hal mungkin yang membuat videoku nggak naik sampai sekarang ini, mungkin karena aku paling malas itu membuat video pendek itu untuk kebutuhan promosi. Ditambah lagi dengan interval kerjaanku di kantor sebagai editor, jadi kadang membuat diriku tuh burn out. Sampai di rumah itu aku malas ngedit karena di kantor ngedit, di rumah juga ngedit konten gitu. Karena juga ngedit konten sendiri itu jadi lebih bebas karena kemungkinan akan terjadi dua hal. Itu akan jadi lebih buruk ataupun jadi lebih bagus gitu, karena ya ini channelku ya, aku edit-edit sendiri, itu aja sih. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa aku masih bisa dibilang membuat konten itu, ngupload konten walaupun nggak dapet apa-apa dari membuat konten ini. Jadi terus terang aja itu aku nggak tahu kenapa aku terus lanjut itu membuat konten ini. Tapi kadang beberapa waktu itu kepikiran gitu, hari ini ngapain ya? Kalau bengong, kalau lagi nggak ada kerjaan, hari ini bikin ini ya, hari ini bikin itulah gitu. Ini bahas inilah, hari ini bahas itulah, atau nggak nonton film terus ngeplog gitu. Entah kenapa setiap konten itu selesai aku render dan aku upload, itu ada rasa yang nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Mungkin ini bisa dibilang apa sih hormon-hormon yang bikin orang bahagia gitu karena menyelesaikan sesuatu yang sulit. Apalagi kalau video panjang tuh kan lumayan tuh, kadang bisa dilihat videoku ada yang nggak diriset dengan baik, dan ada juga video yang dirisetnya sungguh-sungguh gitu. Apalagi vlog, aku editnya sungguh-sungguh, apalagi kalau vlog itu seru. Jadi setiap ngerender itu ada rasa puas tersendiri, akhirnya selesai nih upload nih. Apalagi buat thumbnail juga, buat 3 thumbnail itu buatnya satu-satu dan menyenangkan gitu. Pas kita berproses lama kemudian selesai itu menyenangkan banget. Nah, kalau dilihat di awal gitu, awalnya aku ngonten itu karena gabut dan karena mikir mungkin bisa nih dapat penghasilan tambahan dari konten gitu. Nyatanya dan bukan setahun sih, 6 bulan pertama aku konten itu beberapa videoku view-nya ya lumayan lah, 1.000, 5.000, yang ada juga 10.000. Dan aku berpikir gitu, kayaknya ini aku bisa nyari penghasilan lewat konten gitu. Nyatanya setahun berlalu, anjing, susah cuy, susah. Mungkin alasanku banyak ya, mungkin karena kerjaan, kemudian subscriber gini-gini aja, nggak ada perkembangan, dan aku sempat berpikir itu untuk berhenti. Pernah itu 3 bulan aku skip, nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh channel ini sama sekali, bahkan nggak membuat video yang mungkin kayak gini, talking lagi.
ngomong di depan kamera kayak gini ya. Mungkin setiap bulan aku evaluasi dan ngomong sendiri depan kamera kayak gini. Tapi selama 3 bulan itu ya, walaupun aku mengerjakan editan di kantor, itu karena mungkin itu bukan editan yang sesuai dengan kemauanku, jadi itu agak kurang. Dan selama 1 tahun ngonten itu mungkin sudah jadi kebiasaan di otakku, di dalam diriku ini. Dan pas 3 bulan itu aku merasa nggak nyaman, tuh nggak seneng gitu, nggak bahagia gitu. Dan pada akhirnya aku bikin riset lagi, mau bikin apa sih, mau bahas apa sih, ulang lagi. Dan ajaibnya itu beberapa teman itu nggak tahu kenapa itu suka banget nge-support aku untuk bikin konten, entah minjemin barangnya untuk di-review lah, entah ngasih kesempatan, ngasih link untuk nge-review barang-barang yang baru dirilis lah gitu. Ya intinya banyak yang ngedukung gitu, ngedukung aku bikin konten. Dan aku senang-senang aja bikin konten itu, ada sama temen gitu. Dan pas ngevlog aku ngerekam nih temanku pas ngevlog gitu. Mereka nggak marah kalau direkam karena tahu aku lagi mungkin bikin konten vlog dan ya bisa dilihat di kemudian hari gitu. Intinya jadi kenang-kenangan lah ya. Jadi intinya gimana sih teman-teman? Jadi intinya gini sih, video ini merupakan pengingat bahwa aku sudah 2 tahun ngonten dan belum jadi apa-apa. Belum jadi seseorang yang terkenal di dunia digital. Yang entah sampai kapan aku buat video yang aku upload ke YouTube, itu aku nggak tahu sampai kapan. Ya itu menandakan bahwa tidak semua hal yang awalnya kelihatan gampang itu sampai akhir berjalan mulus. Seperti keadaanku sekarang, itu awalnya aku ngonten biar mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi pada akhirnya ngonten menjadi obat tersendiri buat diriku ini. Nah, sedikit cerita dulu di kantor ataupun di rumah aku sering marah-marah dan kurang bijak dalam mengambil sesuatu keputusan. Jadi semenjak aku bikin konten dari 2 tahun yang lalu, kata temanku aku jadi lebih agak penyabar. Dan mungkin bisa dibilang itu efek dari konten ya, karena setiap aku ngonten, ide apapun yang keluar di otakku aku tulis dulu, itu termasuk ide buruk yang mungkin nggak akan layak untuk kalian tonton ataupun yang nggak mampu aku buat dalam format video, aku tulis dulu. Mungkin karena kegiatan itu ya, awalnya pengen bikin konten, riset, terus nulis, terus kebiasaan nulis juga. Sekarang juga aku bikin jurnal, walaupun entah bodo amat itu dibilang kerjaan lagi nulis jurnal tuh kayak cewek atau enggak, ya itu lumayan bisa bikin otakku tenang sekarang kayak gitu. Ya pada intinya mungkin karena beberapa energi negatif yang aku keluarkan lewat tulisan ataupun aku buat dengan menggunakan kemudian aku tuangkan juga jadi video, mungkin itu yang membuatku berubah dan agak lebih kalem lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak kalem-kalem amat sih ya. Dan ada beberapa hal juga, walaupun yang nonton videoku sedikit, ada beberapa komen juga yang bilang, orang itu komen kalau karena nonton video ini aku jadi beli ini bang, karena habis nonton video ini aku mengambil keputusan beli ini bang, habis nonton video ini aku ngambil keputusan beli ini bang. Jadi kayak gimana ya, ada yang komen seperti itu, jadi kayak bisa dibilang oke gitu. Jadi aku secara nggak langsung ngebantu orang buat ngambil keputusan yang sebenarnya itu keputusan yang besar sih menurutku, apalagi kalau beli gadget gitu ya. Walaupun ya yang komen 1-2 orang gitu, itu jadi pematik buat aku bikin konten lagi ke depannya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau komen tentang video apapun atau tentang video ini, bisa drop komenan kalian di bawah. Apakah ada teman-teman yang pernah berpikir untuk nge-YouTube tapi setahun nggak kuat, 2 tahun nggak kuat? Ini aku baru 2 tahun sih, tunggu lagi kalau udah bertahan 5 tahun mungkin aku bisa berbangga diri lebih dari ini ya. Nah, buat teman-teman ya, sekali lagi ya, balik lagi, coba komen di bawah ya, siapa tahu ada yang senasib gitu atau ceritanya sama nih dengan aku, coba komen di bawah. Nah, tahun depan itu rencananya aku bakal nyobain beberapa hal yang baru, karena konten ini merupakan 2 tahun lalu merupakan hal yang baru aku lakukan.
ya membuat konten gitu, jadi berani berbicara depan kamera, dan sekarang aku ya biasa aja gitu. Jadi udah kayak biasa aja di sini, dan walaupun belum dapat hasil, dan kedepannya rencananya tahun ini aku akan mencoba beberapa hal baru. Mungkin ya nggak perlu disebutin dah, karena kalau disebutin sekarang itu takutnya cuma jadi wacana di video ini aja. Tapi kedepannya mungkin aku akan update sesekali di Instagram dan di channel ini untuk kegiatan baru kedepannya. Ya semoga ya bisa jalan kegiatanku tahun depan. Ya kok intinya panjang lebar begini ya. Jadi oke, sekian video kali ini, walaupun nggak nyambung dengan tema channel utama gitu tentang teknologi. Jadi ini cuma jadi pengingat bahwa aku 2 tahun ini masih bisa bertahan walaupun belum jadi apa-apa. Nah, intinya 2 tahun ini bisa konsisten walaupun konsistennya sedikit gitu. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa semuanya.